Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Judul praktikum kali ini adalah kromatografi lapis tipis asam amino. Tujuan: mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kromatografi lapis tipis merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom. Analisis praksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Bahan lapisan tipis seperti silika gel adalah senyawa yang tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi yang lebih reaktif. Data yang diperoleh dari kromatografi lapis tipis adalah nilai RF yang berguna untuk identifikasi senyawa. Nilai RF untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan nilai RF dari senyawa standar. Nilai RF dapat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu, bilangan RF selalu lebih kecil dari 1,6. Alat yang digunakan adalah potongan kaca, kertas kulit kambing, isolasi bening, open, batang pengaduk, spatula, neraca analitik, dan plat penyangga besi. Bahan yang digunakan adalah silika gel, larutan penyemprot kuprinitrat, larutan penyemprot nilhidrin, dan larutan asam amino yang diselidiki. Prosedur percobaan. Pertama-tama, siapkan potongan kaca yang sudah dilapisi pinggirnya menggunakan kertas kambing dan batang pengaduk kaca. Kemudian, timbang silika gel sebanyak 15 gram. Kemudian, larutkan dengan air sebanyak 25 ml di dalam beker gelas. Lalu diaduk hingga homogen selama kira-kira 30 detik. Selanjutnya, setelah larutan silika gel homogen, tumpah pada kaca. Lalu keringkan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah kering, tetesi dengan zat yang akan diselidiki, yaitu glisin, histidin, alanin, dan triptopan. Selanjutnya, siapkan larutan eluen yang dibuat dengan N-butanol sebanyak 24 ml, ditambah dengan asetil asid sebanyak 6 ml, dan aquades sebanyak 10 ml. Lalu rendam tetesan yang sudah dikeringkan dengan larutan eluen.
Kemudian diamkan rendaman hingga LUN naik mencapai 10 cm ke atas, lalu keringkan kembali. Setelah kering, semprot dengan penyemprot ninhidrin. Dan keringkan kembali selama 5 menit. Pengamatan hasil kromatografi lapis tipis. Jarak titik ke noda pada glisin sebesar 5,1 cm, pada histidin sebesar 6,7 cm, pada alanin 5,3 cm, dan pada triptofan sebesar 6,9 cm, dan jarak larutan dari titik ke garis atas adalah sebesar 10,63 cm. Diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut. Pada sampel glisin didapatkan nilai RF-nya sebesar 0,479, pada sampel histidin didapatkan nilai RF-nya 0,630, pada sampel alanin didapatkan nilai RF 0,498, dan pada sampel triptofan didapatkan nilai RF sebesar 0,649. Untuk menghitung harga RF menggunakan rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh sampel dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, sehingga didapatkan hasil untuk glisin yaitu sebesar 0,479, pada alanin sebesar 0,498, pada histidin sebesar 0,630, dan pada triptofan yaitu sebesar 0,649. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan tentang kromatografi lapis tipis pada asam amino. Sampel yang digunakan yaitu alanin, glisin, triptofan, dan histidin. Dalam kromatografi lapis tipis ini terdapat fase diam dan juga fase gerak. Fase diam digunakan plat silika, sedangkan fase geraknya yaitu LUN yang dibuat dari campuran N-butanol, asam asetat, dan air pada perbandingan 12:3 dan berbanding 5. LUN ini berfungsi untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati fase diam sehingga noda memiliki RF dalam rentang tertentu. LUN dapat naik ke bagian atas pelat disebabkan oleh prinsip kapilaritas cairan, yaitu naiknya cairan melalui pipa kapiler atau pipa permukaan dengan luas penampang sempit, sebagaimana proses naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor, ataupun seperti cairan yang terhisap naik pada kertas. Pada percobaan kromatografi lapis tipis asam amino, faktor yang mempengaruhi gerakan noda yang juga mempengaruhi harga RF adalah sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, pelarut atau derajat kemurniannya, fase bergerak, teknik percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu, dan kesetimbangan. Larutan dapat bergerak karena prinsip dari kapilaritas, berdasarkan kecenderungan kepolarannya. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh jarak larutan dari titik ke garis atas 10,63 cm, jarak titik ke noda pada glisin sebesar 5,10 cm, histidin 6,70 cm, alanin 5,30 cm, triptofan 6,9 cm. Dari pengukuran ini maka akan diperoleh nilai RF dari masing-masing asam amino dengan persamaan RF sama dengan jarak noda dari tempat penotolan atau jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF untuk glisin sebesar 0,479, histidin 0,630, alanin sebesar 0,498, dan triptofan sebesar 0,649. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu: pertama, pada percobaan kromatografi lapis tipis asam amino, faktor yang mempengaruhi gerakan noda yang juga mempengaruhi harga RF adalah sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, pelarut dan derajat kemurniannya, fase bergerak, teknik percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu dan kesetimbangan. Kedua, fase diam yang digunakan yakni gel silika sebagai absorben, dan fase gerak yaitu LUN berupa campuran N-butanol, asam asetat, dan air suling dengan perbandingan 12/3/5. Larutan dapat bergerak karena prinsip dari kapilaritas berdasarkan kecenderungan kepolarannya.
Ketiga, berdasarkan hasil percobaan diperoleh jarak larutan dari titik ke garis atas 10,60 cm, jarak titik ke noda pada glisin sebesar 5,10 cm, histidin 6,70 cm, alanin 5,30 cm, dan triptofan sebesar 6,9 cm. Keempat, dari pengukuran ini maka akan diperoleh nilai RF dari masing-masing asam amino dengan persamaan RF jarak noda dari tempat penontolan atau jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF untuk glisin sebesar 0,479, histidin 0,630, alanin 0,498, dan triptofan 0,649. Sekian video dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.